Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel informasi pasar modal. Saat ini saya akan membagikan beberapa informasi tentang saham LPPF, yaitu PT Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store pada tahun 2020 absen membagikan dividen berdasarkan berita dari Bisnis.com bahwa dampak daripada pembatalan pembagian dividen yang dilakukan oleh LPPF adalah dampak dari COVID-19, di mana pasar Matahari yang biasanya menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, di mana dibarengi dengan tingkat penjualan yang cukup signifikan. Namun pada Idul Fitri tahun ini 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 mengalami penurunan atau kenaikan yang tidak signifikan dalam penjualan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka diputuskan dari PT Matahari Department Store Tbk tidak membagikan dividen pada tahun ini. Coba kita perhatikan apa dampak dari Matahari tidak membagikan dividen. Kalau kita telusuri selama kurun waktu 1 bulan ini, bahwa pergerakan harga saham PT Matahari Department Store itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana para investor menunggu keputusan PT Matahari untuk membagikan dividen. Coba Anda amati pada mulai tanggal 4 bulan 5, itu harga LPPF dibuka di 1240 dan tertinggi ya tetap di 1240, mengalami penurunan 70 poin atau setara dengan 5,74% dari harga penutupan kemarin. Dilanjutkan pada tanggal 5 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 140. Maka harga LPPF ditutup di level 1290. Namun pada tanggal 6 terjadi penurunan lagi, kembali lagi ya sebesar 70 poin, yaitu harga kembali lagi di 1220. Dari hari ke hari, dari tanggal ke tanggal, maka keputusan tidak membagikan dividen yang dilakukan oleh LPPF pada analisis ini dibuat, yaitu tanggal penutupan pasar hari Jumat Juni, maka harga saham LPPF ditutup di 1600. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya bagi kenaikan harga saham LPPF? Ternyata Matahari dengan kondisi seperti ini tidak membagikan dividen,
respon daripada investor tidak ada pengaruh. Coba kita perhatikan grafik yang ada di layar ini, di mana PT Matahari Store itu harga 1.600 penutupan tadi tanggal Jumat. Ini harga ini sudah masuk resisten apa belum? Nah, gitu. Kita tarik garisnya. Nanti ini grafik dibuat dengan selama kurun waktu setahun. Nah, ini coba lihatnya, ini kan ada bulanan Mei dan Juli. Memang volume trading terbesar itu ada di bulan Mei. Nah, Juni ini ya juga cukup besar volumenya, dia sudah mulai meningkat ya. Coba kita perbesar lagi. Nah, ini mulai tanggal 27 Mei sampai Juni seperti apa kita lihat. Nah, ini kan ini kenaikan, jadi sempat turun ya naik, karena keputusan tidak membagi dividen adalah pada tanggal 4 ya, pada tanggal 4 Juni tidak keputusannya. Ini responnya seperti apa? Nah, memang Matahari ini pernah harga tertinggi di atas 4.000 ya. Kita tidak usah berandai-andai, kita ambil aja yang terdekat adalah ada pada level 1.700-an ya, Matahari. Ini kalau kita besarkan ya, 1.700-an. Nah, ini. Nah, bagaimana kondisi yang akan datang? Nah, gitu. Karena sudah tidak berdampak, nah dimungkinkan nanti harga saham LPPM Matahari nanti akan beranjak naik ya. Nah, ini kalau kita tarik garis ya, garis yang tertinggi memang sempat turun lagi di sini, yang terjadi penurunan 170, naik lagi 140 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus, nah maka nanti ini nyampe enggak di sini dia garis ini. Nanti kalau dimungkinkan dia naik. Kapan kita mulai akan mengoleksi? Nah, ini kalau juga merangkak dan tembus di sini, nah ini cocok untuk dikoleksi. Jadi makanya di dalam rekomendasi nanti kami sarankan untuk mengkoleksi saham LPPF ini ya, LPPF ini secara bertahap. Karena di LPPF ini ada gap ya, ada beberapa gap di sini. Ya, langsung ada penurunan, setelah penurunan terus ini nanti secara teknikal dia akan nutupi gapnya ini masih banyak gap ya di LPPF. Nah, secara grafik dari sisi volume masih oke lah, kita masih untuk mengkoleksi. Nah, dari beberapa informasi asing masih belum banyak menjual, jadi ini asing masih belum banyak menjual, sehingga kita masih dimungkinkan untuk mengkoleksi saham ini. Nah, maka dari ulasan tadi secara sederhana ya, saya merekomendasikan Matahari masih diminati, jadi produk Matahari masih diminati konsumen karena pangsa pasar pada level kedua ya. Jadi setelah Ramayana, Matahari di atasnya, jadi kalangannya adalah menengah, kecil menengah. Nah, memang Matahari ini yang namanya PT Matahari masih di level kelas menengah. Kalau dia Matahari sendiri punya yang level tertinggi yaitu Galeria, yang bersaing dengan Seibu, bersaing dengan Suku, Pepinhem, itu Matahari. Ya, ini miliknya PT Matahari. Jadi masih layak disimpan jangka panjang. Nah, jadi jangka panjang layak disimpan. Kemungkinan nanti tahun berikutnya dengan perginya
COVID-19 ini, COVID-19, maka akan dimungkinkan akan meningkatnya volume penjualan yang dinikmati oleh matahari. Perlu diketahui bahwa PT Matahari juga melayani penjualan secara online, ya. Jadi secara online, jadi memang offline tetap, online juga tetap. Perlu diketahui bahwa Matahari juga ada di beberapa kota-kota kecil, ya, kota-kota kecil dan banyak tempat, ya, itu biasanya menengah, jadi Karjidenan itu yang punya mall-mall itu biasanya Matahari ada di sana, ya, itu Matahari. Jadi jika Anda mau berminat untuk mengkoleksi, kami sarankan masuknya bertahap sampai menembus resisten di 1750-an. Nah, ini sekarang posisi harga saham LPPF masih di 1600. Saya kira itu. Selamat berinvestasi, semoga sukses selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.